Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya sastra. Apa kalian udah tahu apa itu karya sastra? Belum. Nah, oke, kita akan mempelajari ya hari ini. Jadi, karya sastra adalah hasil kreativitas manusia yang dituangkan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang menggunakan bahasa sebagai media untuk penyampaian gagasan, ide, perasaan, imajinasi, serta nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, karya sastra ini klasifikasinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ragam, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada jenisnya. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi karya sastra berdasarkan ragam. Nah, berdasarkan ragam ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada puisi. Nah, pasti kalian pernah sering dengar dong apa itu puisi? Pernah dengar. Tapi kalian nggak tahu ya apa itu pengertian puisi secara langsung gitu. Belum. Puisi itu adalah karya sastra yang mengutamakan keindahan bahasa melalui pemilihan kata atau bisa disebut diksi, terus juga memperhatikan irama, rima, dan juga makna yang padat. Nah, puisi ini sering menyampaikan perasaan, imajinasi, atau pengalaman dari si penulisnya. Contohnya itu yang paling terkenal ada puisi yang berjudul Aku dari karya Khairul Anwar, ada juga puisi Ibu dari Kiai Haji Mustofa Bisri. Nah, yang kedua ada yaitu prosa. Nah, apa kalian udah tahu apa itu prosa? Belum. Nah, prosa ini adalah karya sastra yang disampaikan dengan bahasa yang bebas atau tidak terikat. Tidak terikatnya itu tidak terikat kayak puisi, maksudnya tidak terikat dengan rima, irama, atau dengan pemilihan kata atau diksi tadi. Nah, jadi prosa ini berisi tentang cerita atau gagasan yang dijelaskan secara runtut dan juga luas. Contohnya itu seperti novel karya Andre Hirata yang sudah terkenal. Apa kalian tahu? Itu adalah novel Laskar Pelangi. Ada juga kayak berbagai macam jenis cerpen, dongeng, novel, dan juga esai. Nah, yang ketiga adalah drama. Nah, drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog dan tindakan tokoh. Jadi drama ini ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Contohnya seperti Siti Nurbaya yang versi drama, terus ada juga Ketoprak, Ludruk, Wayang Orang, dan juga masih banyak lagi. Nah, tadi kan sudah tiga itu ragam dari karya sastra. Yang klasifikasi yang kedua berdasarkan waktu. Nah, yang pertama waktu itu sastra kuno. Nah, sastra kuno ini adalah sastra yang sebelum abad ke-20. Nah, biasanya ini disampaikan secara lisan juga menggunakan bahasa yang sudah lama. Nah, karya sastra kuno ini banyak berisi seperti mitos, legenda, sejarah, atau ajaran moral. Nah, contohnya itu seperti hikayat Hang Tuah, ada Babat Tanah Jawi. Kalian kalau tahu ada Mahabharata dan Ramayana, itu versi Nusantara. Ada juga cerita rakyat seperti Timun Mas, Malin Kundang, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah karya sastra modern. Kalau yang kuno tadi sebelum abad keberapa? 20. Betul. Nah, kalau sastra yang modern ini berarti mulai dari berkembang pada abad ke-20 sampai sekarang, yaitu menggunakan bahasa yang lebih komunikatif serta mengangkat masalah sosial dan psikologis masyarakat pada zaman modern atau zaman sekarang. Contohnya yaitu ada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, ada juga kumpulan cerpen yang dari Dewi Lestari, terus kalau kalian tahu puisi-puisi dari Sapandi Djoko Damono, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi karya sastra berdasarkan jenisnya. Ini ada dua. Yang pertama yaitu fiksi. Nah, kalian tahu nggak apa itu fiksi? Belum. Nah, kalau fiksi itu adalah karya sastra yang berisi cerita, rekaan, atau imajinasi, meskipun ada beberapa yang terinspirasi dari kejadian nyata, tapi fiksi ini tuh apa ya, kayak buatan gitu loh. Jadi banyak sekali inovasi yang nanti akan disampaikan ke dalam karya sastra ini. Nah, fiksi ini menonjolkan unsur tokoh, alur, latar, tema, dan juga amanat. Contohnya yaitu kayak novel Perahu Kertas, ada juga cerpen
senyum, cerpen senyum, terus ada juga banyak sekali dongeng-dongeng fiksi, terutama anak-anak ya, seperti Kancil dan Buaya, komik, dan juga masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu non-fiksi. Kalau fiksi tadi kan karya sastra yang kayak buatan, kalau fiksi ini berarti apa ya non-fiksi ini? Yang bukan buatan. Iya, betul, yang bukan buatan atau karya yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan juga peristiwa nyata. Nah, fokusnya pada penyampaian informasi dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nggak asal naruh cerita gitu. Contohnya seperti kayak biografi Soekarno, itu kan nggak bisa asal-asalan gitu ya, harus sesuai data dan juga peristiwa nyata seperti itu. Ada juga kayak buku-buku pengetahuan, itu pasti kan sesuai data ya, seperti kayak ensiklopedia, artikel, dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kesimpulan hari ini kita ulas lagi ya. Tadi karya sastra ada berapa klasifikasinya? Ada 3. Ada 3. Yang pertama ada Ada. yang kedua ada Waktu. yang ketiga ada Jenis. Yang di dalam tadi ada berapa? 3. Ada. Yang pertama ada puisi, terus Prosa. dan juga drama. Kalau yang kedua berdasarkan waktu. Nah, waktu itu ada berapa tadi? 2. Betul. Apa aja? Kuno. Hah? Modern. Dan yang terakhir ada berdasarkan jenis, yaitu ada 2 apa? Fiksi dan non-fiksi. Nah, setiap kategori yang tadi Ibu sampaikan, mereka itu memiliki ciri khas dan fungsi tersendiri dengan apa ya, dalam penyampaian kayak gagasan, perasaan, dan pengalaman penulis tadi. Jadi mereka tuh punya cara tersendiri untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh penulis seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk atensinya hari ini.